Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, meminta Deddy Mulyadi bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Pihaknya yakin kesaksian Deddy akan menjadi bukti baru untuk membuktikan Saka tidak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pasca Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, 7 terpidana kasus Vina Eki belum kembali ke lapas Cirebon. Pengembalian para terpidana masih menunggu informasi dari Kakanwil, Kemenkumham, serta Polda Jawa Barat. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke lapas Kesambi, Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Misalkan ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih itu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Keberadaan AF, saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, dipertanyakan. Sebab pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan,
Aep masih belum diketahui keberadaannya. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang mengaku sebagai saksi kunci kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon kini menghilang. Warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Menurut salah satu anggota keluarganya, Aep sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Sejak kesaksian Aep yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Eki dan Vina. Udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aep memang suka kesini tapi jarang muncul kesini. Ya namanya anak itu di mana aja kan. Itu. Terus udah terakhir di sini kapan, Bu? Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Iya, dia udah ada. Keluarga mengaku tidak mengetahui kasus yang menimpa Aep. Bahkan keluarga menyebut Aep memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja, sehingga keluarga tidak banyak tahu tentang keseharian Aep. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Mantan Ketua RT para terpidana kasus Vina Eki, Abdul Pasren, kembali muncul ke publik. Kuasa hukum mengaklaim Pasren tidak menghilang dan dalam kondisi sehat. Dan memberkati tidak menghilang. Ada di sini sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita karena masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya, jadi jangan netizen bilang hilang melarikan diri, itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kafi muncul, di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.